Halo teman-teman, hari ini saya akan ke CB World Surabaya untuk melihat proses final check kendaraan yang akan saya pergunakan untuk survei Ten Mountain 10 di seminggu depan. Sekaligus saya akan melakukan interview dengan Mas Lutfi tentang poin apa saja yang dicek untuk memastikan kendaraan tersebut digunakan dengan enak, nyaman, dan aman selama acara tersebut. Di sini kita harus tetap ada protokol kesehatan karena kondisi pandemik. Tetap menggunakan masker, tetap jaga jarak. Ya seperti biasa Pak, kita harus lebih aktif sekarang. Protokol kesehatan dijaga sebelum masuk dan sebagainya, mobil disanitasi secara sempurna biar nggak ada tercipta tercipta sesuatu yang nggak perlu Pak. Kondisi sekarang nggak tahu siapa yang sehat, siapa yang sakit. Jadi di bengkel pun kita aplikasikan hal demikian. Pertama kali yang pasti sebelum ada confirm janjian dan sebagainya, kita akan tanya tuh pengecekan yang dilakukan standar otomatis ya, melalui kaki-kaki, sistem steering system, cooling system, electrical system, body system dan sebagainya seperti itu. Ada sekitar 70-80 poin titik yang harus kita centang, kita harus tandai itu kondisinya seperti apa. Itu belum termasuk ketika ada concern, belum ada semacam keluhan dari customer. Nah, biasanya keluhan-keluhan ini Jeep, terutama mobil Jeep ini ya. Jeep ini adalah mobil modern yang dikemas secara kelihatan kasar seperti ini, tapi sebenarnya di dalamnya banyak komponen-komponen elektrikal yang sebenarnya butuh penanganan khusus. Penanganan khusus yang dimaksud adalah penanganan menggunakan diagnostic tool. Jadi ketika mobil masuk, kita coba cek nih secara mekanis, visual, apa aja, karena itu juga menyangkut masalah workshop Pak. Jadi ketika mobil masuk kondisinya seperti ini, keluar pun harus seperti itu. Pengecekan berkala, pengecekan secara kaki-kaki dan sebagainya kita angkat ke atas pakai lift 4 kaki tersebut. Di satu sisi kita juga mengecek sistem elektrikal. Di elektrikal itu kita colokin diagnostic tool khusus untuk mobil ini, kebaca semua tuh rekodnya mengenai macam-macam apa yang terjadi, misalnya mobil pernah jumper ulang atau mungkin pernah drop, atau mobil tire pressure-nya bermasalah, atau mungkin setirnya bengkok, itu akan terbaca semua secara data. Nah, dari data tersebut kita sinkronis nih apakah keluhannya tersebut ada di salah satu concern customer masuk. Setelah semuanya clear, oke, terisolasi istilahnya di kita. Terisolasi itu maksudnya biar supaya pekerjaan itu tidak berkembang biak. Jadi apa yang tidak dikeluhkan menjadi pekerjaan, apa yang dikeluhkan tidak menjadi pekerjaan, itu biasanya sering terjadi di bengkel-bengkel ketika dia tidak mampu untuk mengisolasi masalah. Nah, ketika semuanya terisolasi, maka perawatan berkala berdasarkan kilometer. Perawatan berkala itu ada perawatan di Jeep, ada mengenal perawatan reguler 6.000, 12, 18 dan sebagainya. Di kelipatan 4 kali, maka kita anggap ada semacam servis besar, atau bukan servis besar, berarti istilahnya lifetime dari cairan atau part padat atau part cair tersebut kemungkinan sudah waktunya untuk diganti. Problem yang pertama di Jeep itu ya memang sebenarnya mobil ini meskipun kelihatan rough ini ya, tangguh seperti ini, saya balik lagi seperti itu. Ini mobil penuh dengan teknologi tinggi istilahnya, meskipun dia dirancang kaku, dirancang kuat seperti ini, penuh teknologi tinggi. Jadi pengecekan elektrikal, pengecekan sistem elektrikal itu tidak kalah pentingnya daripada pengecekan mekanis, kaki-kaki dan sebagainya seperti itu. Kita di Java Overland akan ada kegiatan luar biasa dari Mas Taufik, ada ekspedisi Ten Mountain. Dalam waktu 10 hari kita akan melintasi 10 gunung di Jawa. Bayangin, itu adalah pekerjaan yang berat, itu untuk kendaraan dan untuk drivernya.
Di kendaraan sendiri yang perlu kita perhatikan karena itu perjalanan jauh dan itu medan off-road, saya yakin di atas 90% itu off-road, melewati gunung yang kita nggak tahu depan seperti apa, maka otomatis tidak ada no compromise ya untuk kaki-kaki terutama. Yang kita lakukan di mobil Mas Taufik, mobil leader kita ini di sini, ya semuanya kita harus membereskan semua titik sambungan, semua silen, semua kaki-kaki yang berhubungan dengan nanti di perjalanan medan itu ya harus 100% fix. Nggak ada ceritanya di perjalanan mungkin ada bocor, mungkin ada trouble karena mobil ini berpetualang sendiri, nggak mungkin kita bawa support card banyak-banyak gitu. Jadi dia akan berjalan sendiri, kendaraan dan drivernya bertanggung jawab penuh pada saat itu. Jadi intinya kendaraan harus benar-benar safe, harus benar-benar aman untuk perjalanan ini. Terutama di kaki-kaki yang tadi saya bilang, di sistem engine yang akan kita lakukan nanti adalah dilakukan penyegaran. Meskipun mobil ini sudah segar, tapi ketika dia menempuh jarak yang lumayan jauh dengan medan yang seperti itu, maka kita nggak mau ambil resiko. Untuk sektor mesin, kita coba nanti lakukan penyegaran dengan cara di minimal, jadi ruang bakar atau combustion chamber tadi itu kita cleaning pakai semacam chemical gitu, sehingga otomatis efisiensi bahan bakar, torsi, tenaga akan lebih optimal. Jadi ketika ruang bakar bersih, maka apapun yang masuk ke sana akan jadi energi dari bahan bakar tadi itu. Di mobil JK38 punya leader kita ini, dia menggunakan sistem transmisi matic yang sistem kerjanya adalah dia menggunakan sistem aliran oli transmisi khusus. Nah, untuk mobil-mobil biasa mungkin, untuk mobil biasa dengan penggunaan reguler, saya yakin nggak akan diperlukan. Misalnya kayak ini mobil ini kan memang untuk keperluan yang mungkin lebih ekstrim ya. Jadi transmisi bisa bekerja sangat keras, sangat luar biasa berlebihan. Ketika dia harus menghadapi medan yang curam, dia menghadapi curam itu gini ya. Pas naik gitu, sistem transmisi akan memompa oli transmisi tersebut sehingga terjadi panas yang berlebihan. Kalau dia tidak menggunakan cooler, jadi semacam oil cooler transmission, maka di sistem akan sering terjadi peringatan. Dia akan ngomong mobil tersebut, oli saya itu kepanasan. Jadi dia bilang hot oil, dan di Jeep maka dia akan menganggap sistem akan dimasukkan ke menu lim atau safe mode. Jadi dia nggak akan bisa digas dan sebagainya. Seperti itu nggak akan boleh terjadi, karena bayangin ketika kita mau menanjak, tiba-tiba dia bilang hot oil, terus kemudian mobil akan masuk menu lim, dia nggak akan bisa diapa-apain, nggak bisa diakselerasi dan sebagainya seperti itu. Makanya kita tambahin mobil ini dengan pendingin ekstra atau ada semacam pendingin tambahan untuk sistem transmisinya. Jadi kita maunya pada saat perjalanan nanti semuanya tetap pada kondisi dingin. Sistem cooling sistemnya radiator kita akan semprot ulang, kita akan cek lagi kebocoran dengan pipa suction tersebut, apakah itu ada leak yang kebocoran, maka semuanya akan terlihat. Sistem cooling, sistem power steering fluid dan sebagainya seperti itu, worm gear dan sebagainya, sistem kendali steering dan sebagainya, maka kita beresin semuanya. Intinya bahwa perjalanan 10 mountain 10 days tadi itu no compromise, nggak ada kesalahan apapun di unit ini. Nah, untuk sektor kaki-kaki, di sektor kaki-kaki kemarin kita melihat setelah masuk, aku melihat kalau perjalanan ini terlalu berat, maka di sektor kaki-kaki yang kita lakukan adalah mengganti ball joint, karena saya pikir perjalanan akan berat, dia akan butuh torsi yang gede, dia akan butuh tenaga yang luar biasa yang harus diimbangi dengan kekuatan kaki seperti ini, maka ball joint akan kita ganti dengan sistem heavy duty. Jadi di heavy duty tadi nanti akan ada pengalaman berkendara mungkin dari Mas Taufik, setir akan lebih kelihatan taut gitu, lebih kaku gitu, karena heavy duty ball joint tadi ini akan bekerja lebih keras, kencang keram well hub kanan kirinya tadi itu. Jadi untuk sektor kaki-kaki, wheel steering tadi itu kita ganti itu tadi. Terus untuk stabilan dan sebagainya kita nggak mau kompromi, kita ganti dengan sistem steering damper adjusternya punyanya Top Dog. Terus untuk semua gardan di transfer case dan sebagainya tidak ada kompromi untuk kebocoran non leaking, karena kebocoran sedikit
di perjalanan yang sepanjang itu berakibat sangat fatal. Bayangin ketika mobil diajak main luar biasa, ada leaking atau bocoran dikit, ya dikit-dikit lama-lama makan habis juga. Dan ketika dia habis maka akan menghantam semua sistem kaki-kakinya dan finish dengan kondisi menyakitkan. Itu tidak akan mungkin terjadi karena semua oli, semua cairan, semua pelumas yang bekerja di kaki-kaki tersebut dikondisikan tetap pada volume, tidak ada kebocoran. Untuk kaki-kaki yang lain, nanti kalau memang ada ditemukan sesuatu yang menurut ada standar kita di sini mengenai kekuatan, ya nanti akan kita ganti link, stabilizer, sambungan, join dan sebagainya seperti itu akan kita perkuat. Diperkuat dalam artian ya karena memang balik lagi 10 mountain 10D tadi itu bukan pekerjaan yang mudah untuk sebuah mobil meskipun sekelas Jeep. Saya yakin harus ada persiapan yang sangat prima. Saya pribadi secara teknis di Java Friend bertanggung jawab untuk menciptakan perjalanan yang nyaman dan no trouble. Jadi untuk kaki-kaki mulai dari suspensi, terot, long terot, ball joint, drag link dan sebagainya semuanya harus kondisi prima, semuanya harus kondisi bagus. Brake system atau sistem pengereman. Mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem ABS aktif. Jadi di sini ada modul ABS yang bekerja membagi tekanan, ada pompa ABS yang bertugas membuat tekanan, dan ada sistem yang di bawah yang bekerja sangat berlebihan yaitu sistem disc brake dan brake padnya. Jadi untuk mobil ini sebenarnya sih ada minimum thickness-nya di sistem disc brake tadi ini. Setelah kita cek dan sebagainya masih sangat mampu untuk kita lakukan poles ulang. Intinya bahwa kita mau menciptakan sistem pengereman yang lebih pakem, kita mau menciptakan pengereman yang tidak ada getaran atau apapun di kaki pada saat kita ngerem. Untuk masalah yang lain, jadi istilahnya untuk tadi saya bilang mulai dari ABS, pembangun tekanan, membagi tekanan dan sebagainya seperti itu. Di sistem rotor di seperti ini, fungsi brake pad kita nggak akan mentolerir. Jadi ketika perjalanan 10D yang 10 hari tadi itu ya nggak ada toleransi untuk ketebalan kampas rem yang tinggal 40 atau 50, maka kita ganti menjadi 100%. Intinya kita ganti baru. Kita juga setel untuk handbrake karena kondisinya di lapangan mungkin kita akan butuh sekali main handbrake ketika mengalami turunan dan sebagainya. Meskipun di Jeep ini ada mode semacam downhill control. Downhill control itu memungkinkan kita untuk saat turunan secara otomatis sistem pengereman atau brake system tadi mengendalikan sistem pengereman supaya tidak terjadi pengereman tidak seimbang. Apa yang dimaksud pengereman tidak seimbang? Ya kita turun maka otomatis salah satu roda akan saling mengimbangi sehingga posisi badan mobil tersebut tetap pada kondisi lurus. Jadi untuk engine compartment di bawah mesin ini ada mesin 3800 cc, ada 205 horsepower yang tertanam di mobil ini. Sebenarnya secara teknis mesin 38 itu lebih badak, lebih kuat karena material dari bodi blok engine blocknya tadi komposisinya lebih kuat saja antara komposisi bahan materialnya itu secara metalurgi dia lebih kuat, sehingga memang cocok untuk 38 untuk kegiatan yang lebih ekstrim gitu daripada mesin yang 36 Pentastar 285 horsepower. Untuk mesin Mastopic ini sebenarnya tidak ada pengembangan sebenarnya kita main standar karena saya pribadi ketika Amerika menciptakan kondisi mobil ini sebenarnya sudah diukur mulai dari torsi, akselerasi dan sebagainya seperti itu. Pengembangan yang lain yang saya lakukan di mobil ini adalah menciptakan ruang bakar yang efisien dengan cara mengganti sistem ignition atau pembangkit percikan di spark plug atau busi, sehingga logikanya ketika ada busi yang lebih kuat daya pancarnya, daya apinya tadi itu, maka di ruang bakar akan terjadi efisiensi bahan bakar. Di mobil ini sudah kita ganti dengan coil ignition yang performan punya Amerika sana, sehingga otomatis di ruang bakarnya akan lebih efisien. Jadi bahan bakar sedikit apapun, bahan bakar yang mampu memaksimalkan pembakaran yang ada di ruang bakar. Intinya di ruang bakar akan tercipta kondisi efisien yang luar biasa. Efisien juga berarti pengiritan bahan bakar, efisien juga berarti tidak ada tenaga, tidak ada pembakaran yang terbuang sia-sia.
Oke, jadi untuk akhir dari pembicaraan kita, tip untuk para overlander. Overlander adalah perjalanan yang tidak hanya menempuh jalur ekstrim off-road, tapi di sini juga ada jalan yang mungkin kita akan temui jalan tol, mungkin jalan-jalan yang panjang. Kenyamanan dan keamanan mobil harus tetap terjaga. Balik lagi untuk sistem chip, semuanya sudah dipertimbangkan oleh pembuatnya, negara pembuatnya. Di sini sudah terpantau semuanya, tekanan ban semuanya. Jadi semua sistem sudah termonitor secara detail banget di instrumen cluster. Jadi tip ketika kita menghadapi kita melakukan perjalanan overland yang notabene jauh, plan B itu perjalanan jauh, 10 gunung itu perjalanan yang sangat jauh, tidak hanya medan off-road, tapi juga medan on-road, yang di situ juga harus kita perhatikan juga kenyamanan antara driver supaya dia tidak gampang nyantuk, sistem pendingin udara dan sebagainya harus benar-benar bekerja properly. Dan untuk yang lain misalnya untuk kondisi yang menunjang untuk kegiatan off-road seperti fungsi wind, untuk fungsi lighting depan dan sebagainya seperti itu, pastikan ya semua tombol, semua wiring dan sebagainya adalah sesuai standar dari perjalanan yang sebenarnya kita sendiri yang bisa ngukur. Jadi ketika kita mempersiapkan mobil kita untuk pekerjaan yang extraordinary, kita untuk pemakaian harian ke kantor dan sebagainya seperti itu, untuk perjalanan yang overlander seperti ini, kita sendiri yang bisa ngatur. Fungsi tombol, fungsi petunjuk, cluster dan sebagainya seperti itu harus bekerja seperti normal mobil tersebut. Jadi intinya bahwa semua aspek yang menyangkut kenyamanan, keamanan dan sebagainya seperti itu harus termonitor normal. Karena kita juga tahu di Jeep bahwa ketika ada indikator misalnya sih ada tekanan ban yang kurang yang di situ akan langsung tertunjuk di instrumen cluster, itu harus benar-benar berfungsi sebagaimana layaknya. Jadi negara pembuatnya bikin mobil ini, Jeep terutama, itu sudah sangat mudah terpantau. Jadi ketika ada gejala malfungsi indikator lem misalnya dia nggak nyala, ya secepatnya kita bereskan itu. Untuk perjalanan yang sifatnya overlander yang jauh seperti ini, persiapan awal untuk kendaraan-kendaraan harus benar-benar fix.